Jadi kalau teman-teman politik mengatakan bahwa ini ada tendensi comeback-nya lagi Orde Baru, jangan salah. Dari relasinya pun comeback lagi. Ada Prayogo Pangestu beberapa kali melakukan private placement. Itu baru satu nama itu. Antoni Salim udah 2 tahun ini Bang melakukan konsolidasi. Bahkan mengambil Medco, mengambil yang Bakri juga diambil. Oh, Medco malah sudah di sana ya? Iya. Siapa pemilik konsesi? Siapa pemilik penjual, pemilik PLTU, penjual energi kepada negara? Orang-orang yang duduk di dalam kekuasaan. Para cukong yang membiayai politik. Jadi jangan berharap terlalu banyak. Kalau circle ini masih ada di sekitar situ. Ini menakutkan. Itu. Lima debat capres-cawapres yang sedang berlangsung saat ini, saya anggap dan seharusnya seperti itu adalah gambaran tentang di mana sebenarnya fokus kita. Bahkan lebih jauh dari situ, sebenarnya mau dibawa kemana kita punya fokus untuk masa depan. Ada 3 untuk capres debatnya, 2 untuk cawapres. Saya mengamati dan saya agak kecewa. Sebab 3 debat capres itu ternyata membahas hal-hal ya penting, apa sih yang tidak penting sekarang, semua penting. Tapi soal ekonomi, terkhusus lagi menyangkut isu yang luar biasa membahana di ruang publik bernama utang negara kita, itu tidak detail. Bahkan untuk urusan yang berhubungan dengan ekonomi itu menjadi fokus dari cawapres. Ya tentu saja tetap penting di tangan cawapres, tetapi kan pengambilan kebijakan di tangan presiden. Maka saya sebenarnya berharap bahwa itu ada pembahasan pada tingkat presiden. Sekali lagi saya katakan bahwa hampir 2 atau 3 tahun terakhir ini itu luar biasa tentang isu utang itu di ruang publik. Di media sosial, para pengamat membicarakannya dan minim jawaban dari pemerintah. Maka kemudian saya memutuskan, forum ini memutuskan untuk kita membicarakan itu. Saya tidak tahu kenapa kemudian tampak kita mencoba menghindari isu itu. Sementara ini menyangkut dengan nasib negara ini, bagaimana mengelola dirinya. Sebab mana ada yang bisa kita lakukan tanpa uang. Negara membutuhkan uang, kita membutuhkan uang. Tapi kalau kebanyakan utang, mumet kita. Kalau kita yang berutang sekarang ini yang mumet ya boleh saja. Tetapi kalau itu dibebankan kepada masa depan, dalam hal ini anak cucu kita atau pemerintahan berikutnya, menurut saya sedikit tidak fair. Saya buka kata sedikitnya, tidak fair. Saya mengundang 2 orang, teman-teman saya. Yang pertama dari Komisi 11, orang yang selama ini berteriak menyangkut itu, Saudara Misbakun, Bro, Kun. Ini yang kedua kalinya saya ajak bicara soal ini. Karena saya percaya Mas Misbakun paham soal ini dan menunjukkan dirinya. Mau maju lagi ya sebagai calon ketua DPR. Dapil mana sih Bro? Pasuruan Probolinggo Bang, Jatim 2. Ya, saya ingin bersaksi di tempat ini kepada para pemilih Mas Misbakun di Pasuruan Probolinggo, Jatim 2, Dapil Jatim 2. Saya bersaksi bahwa kawanku ini adalah orang yang memang anggota DPR yang sebenarnya. Bukan datang dan duduk dan diam. Dia bertarung. Maka kemudian sayang kalau dia tidak kembali ke DPR lagi. Itu persaksian saya Bro. Terima kasih Bang. Yang kedua adalah sahabat saya, Yanuar Rizky, seorang pengamat yang tampaknya sudah mulai dihindari berbicara oleh beberapa pengambil kebijakan ya. Ya kelihatan begitu. Biasa aja. Karena kritikan-kritikannya dan pendapat-pendapatnya realistis. Itu yang akan kita bahas, Bro. Ya. Saya agak panjang penjelasannya sebab saya ingin 1 jam ke depan orang paham, penonton saya paham ini sedang membahas apa sih. Forum ini selalu mencoba untuk fokus. Saya ke Mas Misbakun dulu, karena Anda berada di DPR. Anda sering berbicara soal ini. Menurutmu
kenapa isu ini tidak terlalu diangkat, bahkan di setengah, kita gunakan kata diabaikannya dalam debat-debat yang saya sebutkan tadi? Apa masalahnya? Tidakkah ini menjadi pembicaraan publik yang luar biasa? Saya tahunya dari Bang Akbar bahwa kalau ini tidak dijadikan topik pembicaraan menjadi topik debat presiden ataupun debat cawapres. Karena justru ini fondasi utama kita ketika terjadi transisi pemerintahan nanti. Ya, itu dia. Ini fondasi. Karena apa? Isu utang ini sangat fundamental. Fundamental di dalam APBN kita. Karena apa? Pertama, soal bagaimana cara kita membangun Indonesia ke depan. Berbasis dari apa? Pembiayaannya. Karena apa? Kalau kita menemukan cara terbaik bagaimana kita bisa mendapatkan pembiayaan pembangunan ke depan, itu akan membuat apa yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa kemerdekaan itu mempunyai makna kedaulatan, kemandirian, dan kebebasan, itu akan tercapai. Oke. Karena apa? Kalau kita masih berhutang, maka yang namanya kemerdekaan kita itu masih soal kedaulatan, soal kebebasan, dan kemandirian itu menjadi permasalahan. Karena dengan pembiayaan yang masih berbasis utang, itu memberikan implikasi-implikasi terhadap policy yang akan kita bikin mengenai kedaulatan dan kemandirian itu. Contoh, ketika kita harus berutang, misalnya terhadap suatu kebijakan, maka kita akan memperhatikan aspek pertamanya, pembiayaan itu dari siapa. Memang saat ini harus kita luruskan kembali kepada publik. Sudah jarang pemerintah melakukan utang yang berbasis kepada luar negeri. Hampir seluruh utang kita itu basisnya dari dalam negeri. Karena dikeluarkan dalam bentuk surat utang. Sudah bukan lagi dari negara donor, kemudian bilateral, atau lembaga donor yang sifatnya multilateral. Itu sudah sangat sedikit. Itu pada bagian itu bagus kan? Iya, bagus. Tetapi ini nanti akan menimbulkan permasalahan yang lain. Karena apa? Ketika kita memutuskan surat utang itu berbasis kepada surat utang negara dan dijual kepada pasar, maka itu akan menyedot persediaan uang likuiditas di perbankan. Sehingga perbankan memilih berbisnis dengan surat utang negara daripada menyalurkan untuk pembiayaan proyek-proyek private. Ya, sementara, saya salah sedikit. Supaya orang paham apa yang sedang kita bicarakan. Tidak semua paham ekonomi. Sementara pada bagian tertentu yang liquidity sekarang ini kan perbankan ya. Perbankan berikut dengan apa satu lagi? Dana pensiun gitu ya. Insurance. Kalau itu kemudian tersudut juga bahaya, bisa kekeringan kan kita. Kering. Silakan. Nah, pada situasi itu akhirnya akan menimbulkan apa? Menimbulkan mismatch. Karena apa? Biasanya pembiayaan pembangunan itu bersifat jangka panjang dan kemudian returnnya kecil. Kemudian perbankan butuh pembiayaan yang sifatnya cepat dan bisa memberikan return dalam 1 tahun karena dia harus bikin laporan keuangan. Lah ini yang harus dilakukan. Lah saya ingin menyampaikannya begini Bang, pesannya. Ini adalah topik yang sangat serius. Harus dijadikan pembicaraan pada level yang sangat serius. Itu yang saya maksud Mas. Kenapa sampai saya angkat ini? Tadi saya bahkan menggunakan kata, kok ada seperti kesan itu dihindari untuk membahas ini. Sampai pada bagian ini ada, sebelum saya ke Januar. Ada satu pertanyaan di mana kemudian membutuhkan jawaban pada bagian ini. Kita masih bagian awal Mas. Adalah, kok tampak publik itu berbeda respon menyangkut dengan isu utang ini? Apa yang saya maksud? Seorang bernama Pak JK misalnya, dia seorang pengusaha, tentu saja paham yang begini-beginian. Mantan presiden 2 kali lagi. Wapres. Itu mengatakan bahwa kita sudah sampai pada tahap berisiko. Kalau ada orang yang mengatakan Pak JK tidak paham soal utang, wah berlebihan, dia paham. Kenapa sampai kemudian dia mengungkapkan itu? Tapi pada bagian yang lain, sering sekali muncul
jawaban minim dari pemerintah itu mengatakan kita masih baik-baik saja. Bahkan Pak Prabowo tadi malam pada debat kedua Capres atau debat ketiga secara keseluruhan mengatakan bahwa kita paling rendah nomor berapa tadi malam dia sebutkan. Di catatan saya ini paling rendah ketiga di kelompok G20 gitu kan. Bagaimana kita harus menerjemahkan dua sikap yang berbeda ini dari orang-orang yang menurut kita itu layak dan paham masalah? Kita melihat utang itu dalam kerangka dua hal. Oke. Pertama, Pak JK tadi yang disampaikan berisiko. Berisiko dari sisi apa? Dari sisi postur. Oke. Postur APBN. Karena apa? Ketika setiap tahun utang itu menjadi bagian di dalam postur APBN, maka kita harus menghitung apa yang ada di dalam APBN itu. Pertama, berapa sih jumlah cicilan pokok dan berapa jumlah biaya bunga yang harus dibayarkan. Kalau volume 3.000 triliun, sementara penerimaan pajak kita 1.700 triliun, dipakai membayarnya 1.000 triliun, artinya apa? Berisiko kan? Posturnya berisiko. Berisiko, karena Oke. apa? Rasio penerimaan pajak yang 1.700 yang dipakai membayar utangnya 1.000 lebih. Jadi yang tersisa kalau kita mau hitung-hitungan sederhana tinggal 700. Tinggal 700. Cukup Masih nggak? ditambah penerimaan dari sisi cukai dan kepabeanan. Oke. Ditambah lagi penerimaan negara bukan pajak. Mas, Saya ingin menjelaskan, Bang. Ah. Penerimaan negara bukan pajak ini harus kita ingatkan. Negara Indonesia yang kaya sumber daya alam. Ya, baik itu tambang, batu bara, mineral, hutan, sawit dan sebagainya. Penerimaan bukan pajaknya masih kalah dari sistem administrasi kita yang birokratis. seperti Ngurusi visa, pendaftaran Yang benar. sekolah. Iya. Betul. Oke. Kalah, hitung. Silakan dilihat di postur APBN. Padahal seharusnya Lah itulah yang kita dikatakan sebagai negara kaya raya dengan sumber daya alam dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu mana? ini serius ini. Karena ini data ini. Itulah yang saya selalu ingatkan. Mas, coba lihat ini. Iya. Ini ada data nih. Sampai akhir November 2023 atau beberapa bulan yang lalu catatan mengatakan nilai total utang pemerintah Indonesia mencapai 8.041 triliun atau 38,11% dari terhadap produk domestik bruto. Lah, jadi gini Bang, saya kalau data itu lengkap, Iya. saya apal. Iya. Terus kemudian saya ingin menyampaikan. Bukan, tunggu dulu. Pada bagian ini 8.000 itu aman atau tidak? Jadi begini, menghitung APBN itu jangan dibandingkan dengan negara G20 yang lain. Oke. Karena apa? Karena apa? Yang dicatat dalam prosentase 39% itu adalah utang yang terkait dengan pembiayaan APBN. Di dalam postur APBN, yang dicatat di dalam APBN. Maksudnya apa? Neraca kita, apakah kemudian yang disebut dengan utangnya negara itu, apakah cuma berkaitan dengan pembiayaan APBN? Dalam realitasnya? Enggak. Oke. Enggak. Tidak. Itu. Harus diingat bahwa pencatatan utang yang 39 itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu di dalam pasal penjelasan itu 60% maksimal dari PDB. Tapi itu Ya, adalah itu dia. utang Makanya, 60%. tunggu dulu, Tapi saya- itu berkaitan dengan pembiayaan APBN. Iya. Ada yang namanya utang yang berkaitan dengan pensiun. Pensiun para ASN, TNI Polri, ya, yang nilai aktuarianya belum kita perhitungkan, yang kemudian bebannya setiap tahun itu menjadi direct cost di dalam APBN, padahal itu ada manfaat sifatnya jangka panjang belum dicatat. Terus kemudian ada istilah yang digunakan oleh pemerintah yaitu contingency debt. Contingent debt itu adalah utang APBN yang berkaitan, utang BUMN yang tidak di-impairment, yang tidak disandingkan dengan utang penghitungannya. Oke. Nah, jadi risiko ini di dalam pencatatan asetnya APBN, penyertaan modal negaranya dicatat sebagai aset, tetapi utangnya tidak. Nah, maksud oke.
penjelasan yang bagus. Tapi pertanyaannya pada bagian ini, Mas, sorry. Ya. Amerika yang 100%, Ya. Jepang berapa persen, itu semuanya masuk. Ya, oke. Saya mau menuju ke situ. Tolong teman-teman, penonton saya ini berasal dari berbagai kalangan. Iya. Kadang-kadang dengan informasi sederhana mereka bisa memutuskannya. Seperti itulah biasanya. Maksud saya adalah coba kita memberikan penjelasan yang jangan terlalu teknis tapi bisa dipahami dia. Iya. Pada bagian ini saya mau tanya, sebenarnya realitasnya utang kita itu berapa sebenarnya, rasio utang kita itu aman nggak? Tadi kan barusan dikatakan ini bagus nih, mengatakan bahwa Amerika sampai 100% tapi memasukkan semuanya. Kita ini 38,11 atau 39 tapi hanya utang Berkaitan dengan APBN. Pembiayaan APBN. Maka saya ulangi pertanyaan saya, sebenarnya Mas, sebelum saya pindah ke Yanuar, sebenarnya realitasnya itu dari apa yang Anda pahami bersama dengan berdebat dengan Menteri Keuangan atas nama Presiden di DPR itu, berapa realitasnya utang kita sebenarnya? Kita menghitung, tadi disebutkan 8 ribuan. 8 ribuan, 8.041. Oke. Berapa total jumlah APBN, utang BUMN kita? Itu tadi berkaitan dengan APBN. APBN. Nah, total yang berkaitan dengan BUMN, Januar juga tahu, itu sekitar hampir 8 ribu juga. Hampir 8 ribu. Jadi 16.000, oke. 16 ribu. Oke. Terus BPJS. yang berkaitan dengan pensiun ASN TNI Polri, Berapa itu? aktuarianya itu sekitar hampir 4 ribu. Jadi 16, 20.000. Oke. Ya. Jadi kira-kira gitu? Iya. Itu berapa persen dari total postur kita? 100%. 100%. Wow. Kalau begitu, nah itu yang sama. Kenapa nggak dibicarakan? Ini karena menyangkut pencatatan akuntansinya. Maksudnya apa? Akuntansi pemerintahan kita tidak memasukkan, menggolongkan itu. Masih sebagian yang kita catat. Itu agak teknis. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada makanya rakyat. saya mau bertanya pertanyaan yang bisa dipahami orang. Fair nggak pemerintah mengelola informasi tentang utang ini kepada kita, Mas Bisbagun? Yang tidak fair adalah ketika membandingkan dengan Jepang, membandingkan dengan Amerika, di mana semuanya dicatat, terus kita tidak mencatat semuanya, kita membandingkan dengan mereka. Dan itu tidak fair. Itu tidak fairnya. Saya pindah ke Yanuar. Ini menarik ini. Itu yang saya maksud, Ya. Bro Yanuar. Siap. Ya kan? Saya yang bukan ekonom jadi bertanya, ini mereka baca buku yang berbeda apakah gak sih ini para ekonom ini kan? Yang satunya mengatakan aman, yang satunya mengatakan enggak. Saya ingin pendapatmu menyangkut dengan apa yang saya diskusikan dengan Pak Misbakun tadi. Apa yang perlu penonton kita pahami lagi sebagai gambaran dari tahap awal kita diskusi ini? Gini, mungkin saya ke tahun 98 dulu lah, Bang. Ya. Tahun 98 itu sebetulnya krisis moneter kita itu juga akibat utang. Oke. Tapi bukan hutang negara. Itu adalah hutang swasta. Ya, jadi swasta yang dia mengambil kredit ke perbankan terus melanggar BMPK-nya, tapi kemudian perbankannya sindikasi pinjaman luar negeri untuk membiayai pembiayaan itu, ya terutama pelita-pelita terakhir Soeharto yang ke arah industrialisasi. Jadi membeli barang produksi dengan dalam US dollar dibiayai kredit, kemudian loncat dari 2.000 ke 16 ribuan sehingga hutangnya pun naik. Nah kemudian kan negara mengambil alih, itu yang orang sebut dengan bailout dan sebagainya. Nah poin dari Mas Bisbakun ini sebetulnya kalau kita hanya menghitung APBN, memangnya kalau besok BUMN default, negara sebagai pemegang sahamnya Tidak bertanggung jawab. Atau diam-diam saja, atau boleh mengatakan itu urusan lo. Ya, diam-diam saja. Jadi artinya kita membicarakan resiko hanya APBN seolah-olah kita tidak membicarakan resiko pembiayaan APBN. Nah, soal APBN ini misalnya yang kita lihat sekarang banyak proyek-proyek ini ya ada IKN gitu ya, kemudian ada proyek-proyek jalan tol dan segala macamnya yang udah lihat waskita yang sudah mengalami negatif equity. Nah, kalau ekuitasnya sudah negatif secara laporan keuangan, berarti kan rekening modal yang tadi kata Mas Bisbakun ada di APBN itu sudah digrogoti oleh likuiditas si BUMN itu. Artinya kalau BUMN ini mesti tetap berjalan secara bankable, negara harus menambah lagi modal. Pasti. Ya. Itulah PMN. Ya. Nah, terus kalau PMN ditambah ini nanti dari surat utang. Nah, ini yang dikatakan oleh Mas Misbakun tadi bahwa ini akan jadi resiko.
Misalnya waskita sekarang, seolah-olah nggak ada apa-apa. Oh jangan salah gitu. Itu nanti suatu saat pemerintah sebagai pemegang saham akan ikut bertanggung jawab. Iya, emang mau kemana? Mau kemana? Nah, terus persoalannya lagi adalah ada yang orang sebut dengan waiver, Bang. Ya, gampangannya gini. Kereta cepat. Ya, kereta cepat itu pembiayaannya kepada corporate to corporate dengan BUMN. Tapi itu bisa berjalan karena pemerintah memberikan waiver. Menteri Keuangan. Itu kan resiko juga. Bahwa Menteri Keuangan menjamin hutang yang diambil oleh konsorsium kereta cepat, bahwa pemerintah akan ikut bertanggung jawab kalau suatu saat ada apa-apa. Itu kan harus dihitung, tapi tidak dihitung. Itu salah satu menjelaskan yang dikatakan oleh Mas Misbakun tadi. Atau yang gampangnya PLN. PLN karena pemerintah tidak mau menaikkan tarif listrik sehingga tidak ada lagi subsidi, ada kompensasi listrik. Kompensasi listrik itu munculnya tidak di APBN, munculnya di neraca PLN. Iya. Karena dia muncul di situ, dia punya masalah dengan surat utang global bondnya yang diterbitkan. Memang hari ini masih masalahnya PLN. Masih masalahnya PLN. Tapi di masa depan masalah negara. Nah, enggak. Kalau untuk PLN, negara pun sudah mengeluarkan waiver bahwa negara menjamin bahwa Kompensasinya ditagihkan ke APBN. Ditagihkan ke APBN dan negara menjamin bahwa kalau PLN default, negara akan menanggung. Itu dia yang saya maksud. Nah, Kembali itu lagi ke situ ketika, kan. ketika negara mengeluarkan waiver, kan tidak dicatat nama 30. Oke. Jadi gampangannya seolah-olah kita tuh jadi punya buku banyak. Yang kita ngomong di permukaan hanya buku yang satu. Buku satu. Padahal buku di sininya Buku 2 sampai buku 9 kan di buku 2 buku 9-nya itu macam-macam gitu. Belum lagi persoalannya itu baru dari sudut pandang BUMN. Dari sudut pandang kecenderungan, terutama kecenderungan pemerintahan 5 tahun terakhir ini gitu ya. Kecenderungannya kan memang memberikan insentif ke swasta, tapi swasta tertentu kan. Oke. Ya kan, swasta tertentu. Enggak, ini nanti saya disalahin lagi penonton saya kalau saya tidak bertanya. Kenapa tidak mengejar Pak Yanuar? Swasta tertentu itu siapa maksudnya gitu loh. Ya, yang jelas kan kita kalau swasta misalnya gini ya, Bang. Saya setuju hilirisasi. Ya kan, bahkan kalau menurut saya lebih setuju lagi industrialisasi. Tapi persoalannya, misalnya saya ambil omongan Pak Jokowi sendirilah di IKN ketika dia mengumpulkan CEO swasta yang dia bilang bahwa BUMN nggak usah ngurusin ini diurusin sama swasta. Soalnya bisnis dikasih ke swasta untuk menarik kepada IKN itu. Nah, terus kita lihat lah, ya kan siapa swasta yang kemudian mulai masuk. Dia di IKN nggak ada bisnis, tapi kita lihat tuh. Coba saya ambil contoh, Bang. Mungkin orang belum terlalu mengamati ya. Misalnya kita lihat yang data publik aja. Prayogo Pangstu mendadak ratingnya tinggi lagi, dianggap menjadi sultan nomor 1 sekarang. Yeah. Orang terkaya. Generasi Gen Z, generasi milenial, bahkan mungkin generasi kita pura-pura lupa siapa Prayogo Pangestu. Prayogo Pangestu adalah orang dari bagian dulu ketika BLBI dia dapat PKPS. PKPS-nya berapa? Secara agregat BPPN 27%. Jadi orang hutang 100, balikin aset 27, dianggap lunas. Saya nggak tahu Prayogo berapa. Tapi sekarang dengan gagah berani mengambil right issue, private placement, masukkan uang mana gitu. Ya kan itu uang dari situ kan gitu. Dapatnya apa? Energi hijau, proyek-proyek emitennya kan gitu. Terkait dengan energi hijau, batu bara yang Mas Misbakun katakan, semua terkait hilirisasi, ujung-ujungnya adalah diakumulasi oleh 4L kan, lu lagi. Jadi kalau teman-teman politik mengatakan bahwa ini ada tendensi comeback-nya lagi Orde Baru, jangan salah. Dari relasinya pun comeback lagi. Ada Prayogo Pangestu berapa kali melakukan private placement. Itu baru satu nama itu. Antoni Salim udah 2 tahun ini, Bang, melakukan konsolidasi, bahkan mengambil Medco, mengambil yang Bakri juga diambil. Oh, kan, Medco malah sudah di sana ya. Iya. Oke. Itu kan kita publik tidak begitu mengamati gitu bahwa ini kayak gini terus nanti kalau suatu saat proyeknya itu mangkrak gitu, terus negara menganggap itu tanggung jawab karena negara menempatkan itu sebagai PSN, proyek strategis nasional. Mas. Padahal yang hutang swasta gitu kan. Jadi artinya yang dikatakan oleh Mas Misbakun tadi mungkin agar konteksnya masyarakat juga tahu. Ini konteksnya satu konflik kepentingan, seolah-olah hutang swasta, tapi pemerintah memberikan stempel sebagai proyek strategis nasional. Berarti pemerintah menjamin, ya kan?
Kalau ada madunya mereka menikmati, kalau suatu saat ada masalah apa-apa, negara akan membailout ulang. Tunggu dulu, ini saya jadi galau nih mendengarkan penjelasan ini. Artinya sebenarnya pada akhirnya kita kembali lagi ke pembahasan 0 derajat. Bahwa ternyata negara itu memang tidak bisa jauh-jauh dari tadi kelompok tertentu itu tadi ya. Ya. Pada bagian ini kan akhirnya terbaca lagi kan gitu ya. Dan membuat saya jadi, wah sebenarnya kita maju nggak sih sebenarnya kalau kayak gini? Udah, abaikan saya punya galau Mas Yanwar. Sebelum saya kembali ke Mas Misbakun. So, menurut Anda, kenapa kemudian isu yang ternyata menjadi tidak sederhana baru dari 2 orang di depan saya saja itu seperti tidak menjadi fokus perhatian dari mereka-mereka yang merasa layak memimpin negara bernama calon presiden. Lebih khusus lagi, kenapa otoritas pemilu bernama KPU tidak menjadikan ini sebagai sebuah tema yang harus dikritisi menurut Anda? Pertama, menurut saya karena ini orang menjadi kaya di Indonesia karena konsesi dari negara. Ya, jadi memberikan hak negara, tambang lah, ya segala macam lah, ikut proyek pemerintah. Nah, terbitnya hutang tidak akan terlepas dari proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan proyek strategis nasional (PSN). Sehingga kalau membahas hutang, cepat atau lambat akan merembet ke sini. Apalagi misalnya sekarang dengan akrobat yang dilakukan oleh 01, 03, mepet terus sampai tadi malam juga mepet terus ke sana. Apalagi kalau masuk ke isu surat utang. Ya kan? Bang Akbar Faisal, yang perlu kita cermati lagi, Mas Misbakun tadi mengatakan, likuiditas kita ya dengan model surat utang ini, misalnya perbankan deh, ya, bank BUMN deh, dan semua bank besar itu. Anda akan mengharapkan bank menurunkan suku bunga, ya kan, untuk kredit dengan alasan inflasi kita rendah, sehingga BI rate kita rendah. Lah, kalau surat utang negaranya aja, kuponnya saja rata-rata 6-7%, bahkan ada yang 9-12%. Anda bankir, pasti Anda akan ngambil ke surat utang negara. Atau paling enggak, kalaupun ngasih kredit, yang bisa ngasih di atas 10. Karena dari surat utang negara aja udah dapat 6. Itu menunjukkan bahwa kita secara kebijakan sebetulnya tidak pro terhadap sektor real, meskipun bisnis, meskipun presiden berkali-kali bahwa agar bank segera mengucurkan ini segala macam. Sementara uang masyarakat yang disimpan di bank ditarik, ada laba perbankan, labanya muncul, misalnya BRI sampai kuartal terakhir itu sudah 273 triliun akumulasi laba ditahan yang belum teralokasikan. Bank Mandiri di 200-an, BPJS Ketenagakerjaan yang BP Jam Sostek 537-an. Over liquidity ini, yang dikatakan over liquidity ini, semua dipakai beli SUN, surat utang negara. Jadi sebetulnya siapa? Siapa pahlawan yang menyelamatkan pembiayaan pemerintah dari SUN? Rakyat, ya. Lewat perbankan dan sebagainya. Iya, termasuk yang itu BPJS. dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga. Tapi bisakah kita membayangkan semalam, misalnya ketika debat tentang geopolitik, inilah geopolitik kita sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Perang Dunia Kedua itu diakhiri oleh Bretton Woods Agreement. Ya, Bretton Woods Agreement itulah yang melahirkan IMF, yang melahirkan Bank Dunia. Ya, makanya ada special drawing right di mana US dollar menjadi mata uang dunia, perdagangan internasional. Nah, sejak itu dunia diatur oleh kaum monetaris. Nah, kaum monetaris instrumennya apa? Tadi surat utang juga dibuat menjadi instrumen moneter di pasar agar bisa diperjualbelikan. Nah, terus kemudian coba bisa kita bayangkan nggak Bang Akbar Faisal? Sekarang misalnya bunga SUN kita kuponnya 6%. 6%. Suku bunga Amerika Serikat, the Fed, 5%. Okay. 5% itu geser, berarti suku bunga kupon SUN kita udah nggak menarik karena selisihnya menipis dengan surat utang dengan Amerika Serikat yang menaikkan bunga. Dia akan geser ke 9. Geser ke 9 itu berarti yang namanya yield. Yieldnya, ya. Artinya apa? Kalau yieldnya naik, harga surat utangnya turun. Bayangin. Kalau tiba-tiba surat utang turun, tadi yang Pak Misbakun katakan, akhir tahun
perbankan harus melakukan laporan keuangan, dia melakukan yang namanya impairment terhadap penurunan harga. Kalau masih harganya turun ke 10, dari 100 ke 90, mungkin belum terasa loh oleh kita loh. Tapi bayangin, ini yang orang tidak bayangkan apa yang akan terjadi di depan, yang harusnya semalam dibahas, ya kan? Jepang, kita ini sebetulnya diuntungkan oleh Jepang yang mengambil kebijakan politik ekonominya itu ke kawasan tuh bagus gitu. Kenapa? Karena Jepang mengambil kebijakan negatif suku bunga. Ya, negatif spread. Negatif spread. Nah, akhir tahun kemarin Bank Sentral Jepang mengatakan kita udah mesti keluar dari kebijakan itu karena kita juga udah harus punya inflasi yang tinggi untuk pertumbuhan ekonomi. Dinaikin. Ini orang nggak pernah mencermati. Ini berbahaya nih. Berbahaya. Antara the Fed dengan surat utang kita yang Sun yieldnya kemarin ke 6% aja, terburuknya itu di 85 ke 90 penurunannya. Tapi kalau Jepang, selisih suku bunga yield kita itu lebar banget. Bang Akbar bayangin nggak kalau Jepang naikin kayak gini, terus Sun kita yieldnya harus naik, harganya turun, kemudian di saat yang sama ekonomi melemah, banyak klaim dana misalnya ke BP Jamsostek, insolvensinya turun, tadi yang asuransi juga yang kata Pak Misbakun naik, sehingga dia juga harus lepas, sehingga akhirnya surat utang kita turun, kita akan masuk ke episode tahun 98 Dan lebih dalam. lebih dalam, karena ada penurunan kar perbankan, karena harganya turun. Jadi kata siapa kita tidak punya resiko? Kalau dilihat dari dunia ini baik-baik saja, tidak penuh dengan permainan, tidak penuh dengan permainan kepentingan orang mau perlu yield, ada geopolitik, mau ngehajar Cina lah, mau ngehajar Taiwan lah, ya kan, BRICS lah, SDR IMF, mungkin semua itu nggak ada apa-apa gitu. Bahwa ya 67% dalam ekonomi stabil, tapi kalau geopolitiknya meningkat, ekonomi tidak stabil. Tunggu dulu, Ya, Mas sampai sini dulu. Saya jadi tidak nyaman ini. Ya itu fakta yang harus kita cermati ya. Saya jadi nyesel ngundang kalian. Pada bagian ini, saya mau pindah ke Mas Misbakun. Pada bagian ini, yang bisa dipahami oleh publik, penonton saya, apa risiko yang paling dekat dari kita dengan semua apa yang Anda gambarkan barusan? Nih, ini. Misalnya ya, saya ambil contoh yang terkait dengan buruh kebanyakan. Dia membayar premi Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan. Uang itu kan sekarang ada di Sun. Oke. Nah, kemarin coba diakalin oleh pemerintah dengan mengeluarkan Permenaker bahwa yang namanya uang masa tua itu nggak bisa langsung diambil kalau Anda di PHK. Ya kan? Dengan janji akan membuat yang namanya asuransi pensiun. Asuransi PHK. Sampai sekarang asuransi PHK-nya belum terjadi, belum terbentuk. Kita bisa bayangkan nggak Bang Akbar gitu? Kalau besok PHK-nya naik, mereka akan ngambil, mau nggak mau BPJS Ketenagakerjaan, dia harus menjual Sunnya. Nggak laku. Nggak laku, laku tapi harganya murah gitu. Harganya jatuh, yang kena dampak perbankan kita karnya turun. Kita akan mengalami masa-masa yang tidak mudah. Jadi, kenapa saya ingin di sini saya ingin mengatakan apa yang diajak oleh Bang Faisal tadi. Ini artinya pilar fiskal postur APBN yang dikatakan oleh Mas Misbakun, pilar moneter, bagaimana kebijakan moneter melakukan balancing dan sebagainya, pilar jaminan sosial dan pensiun. 3 pilar ini harusnya ini adalah pilar politik ekonomi negara. Ini kelasnya adalah kelas presiden. Ya, setuju. Harusnya KPU menanyakan, Anda ini mau ngomong makan siang gratis, kayak susu gratis, kayak apa kayak terhadap 3 postur ini, bagaimana Anda akan menjaga bahwa yang namanya nilai wajar surat utang negara kita tidak akan turun? Bagaimana respon kebijakan moneternya? Dan bagaimana juga agar ini tidak menciptakan yang namanya pengangguran? Artinya, yang saya katakan tadi, yang Pak Misbakun katakan, Jepang rasionya 160% Bang. Tapi surat utang negaranya kayak samurai bond, itu juga termasuk untuk membiayai pabrik. Jadi boleh dibilang kredit tidak langsung. Pemerintah yang mengambil pembiayaan untuk stimulus fiskal ke sektor real, dia menerbitkan surat utang, perbankan tinggal beli aja surat utangnya. Tapi belanjanya memang untuk
pembangunan dalam artian menciptakan lapangan kerja. Kesimpulan akhirnya pada bagian ini adalah Jepang dan atau negara-negara yang selalu dikatakan itu lebih jujur menjelaskan gitu ya, dan sinkron gitu ya. Dan 200% pun ya nggak apa-apa karena dia memang menggunakan itu sebagai transmisi, Bang, bahwa negara itu memang menciptakan agent of development. Kalau sekarang kita dipakai yang nggak jelas kan, bahkan tax ratio-nya nggak naik, ya berat lah. Gitu. Aduh, ini jadi masalah ini bagi saya ini. Mahasiswa Kun, sampai pada bagian ini mohon maaf, saya harus menggugat Anda. Kalau aku tahu lah bagaimana Anda bersikap di ruang publik. Tapi saya harus melihatmu di sini tidak tunggal sebagai seorang Misbahkun Ansih. Ada bernama DPR. Di situlah Anda, ada banyak partai di situ. Pertanyaannya begini, gugatannya begini. Bagaimana bisa kalian membiarkan ini terjadi ketika Anda punya kesempatan untuk berhadapan-hadapan dengan pemerintah di sana dan memperdebatkan ini dan memaksa pemerintah untuk tanda petik jujur kepada kita. Ini loh realitasnya. Jangan hanya membahas satu buku 1, 2, 3, 4 sampai 9 yang kita bahas tadi itu dibuka juga dong. Kenapa Anda membiarkan, Anda dalam hal ini teman-teman Anda DPR, kenapa Anda membiarkan kami berada pada wilayah ya terombang-ambing soal informasi seperti ini? Saya selalu menyampaikan pada banyak kesempatan. Dan saya sebagai seorang anggota DPR selalu menyampaikan. Saya sadar sepenuhnya bahwa saya pasti akan menghadapi posisi yang sulit. Ya. Posisi yang sangat sulit. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Tentu dengan cara-cara yang menurut saya rasional secara politik. Contoh, kalau kita bahas lebih dalam lagi, risiko fiskal di dalam APBN itu membuat utang ini membuat ruang fiskal kita itu sempit. Karena apa? Sebagian yang tadinya harus dipakai untuk alokasi-alokasi yang lain itu menjadi menyempit. Karena apa? Kita harus membayar bunga plus pokok, bunga plus pokok pinjaman. Iya. Ruang fiskalnya makin lama makin menyempit. Sementara apa? Penerimaan kita makin lama, tax ratio kita tidak membaik. Walaupun selalu disampaikan bahwa penerimaan yang menjadi target APBN itu penerimaan negara, baik itu dari sisi pajak maupun perpajakan itu tercapai. Dan ini, kembali lagi kepada DPR. DPR sering menyampaikan, saya di DPR dalam setiap rapat saya selalu menyampaikan. Contoh, ketika Menteri Keuangan menyampaikan soal perbandingan dengan utang Amerika dan sebagainya, saya selalu menyampaikan, Bu Menteri, kita nggak apple to apple loh dengan Amerika. Dan Menteri Keuangan mengakui. Dia akui? Akui, nggak apple to apple. Lah terus kemudian kenapa itu tidak keluar dari ruang-ruang konstitusi itu ke publik itu? Ya media kita, apakah memahami situasi itu gitu loh. Artinya memang pemerintah sebenarnya menyampaikan itu? Iya. Nggak pernah kita baca? Sering. Yang saya maksud itu adalah yang selalu mengatakan kita aman. Ini setidaknya ini loh data yang di tangan saya ini loh. Bahwa begini, Bang. PDB kita itu rasio utang kita PDB-nya melebihi 77% dalam jangka panjang. Ya, paling rendah PDB kita di G20 segala macam. Pengertian aman itu kan di dalam postur APBN. Ya. Selalu orang membicarakan tentang keseimbangan primer. Karena ada istilahnya manajemen risiko utang. Manajemen risiko. Artinya apa? Risikonya di-manage. Bukan berarti dalam sebuah periode pendek 1 tahun APBN itu. Contoh keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu adalah formulasi penghitungan di dalam satu postur APBN. Yang namanya utang itu nggak ada yang aman, Bang. Ya. Namanya utang. Tidak pernah enak kalau kita berutang gitu. Tapi utang ini adalah sebuah keniscayaan. Untuk melakukan apa? Akselerasi pembangunan. Harusnya kalau kita menambah jumlah utang, kemudian kita juga harus menambah jumlah penerimaan dalam jumlah yang signifikan. Ya. Risiko kita, saya selalu menyampaikan, utang itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan bagi sebuah negara yang ingin mengakselerasi pembangunan. Contoh, kita misalnya sebagai seorang pegawai, kepingin transportasi kita naik, cepat nyampe kantor, karena kepingin ngejar pangkat dan sebagainya, kita kredit Avanza, sehingga
perjalanan yang kalau pakai umum 2 jam, pakai Avanza bisa sampai 1 jam. 1 jam. Waktu kita lebih produktif, kita lebih mengabdi lebih banyak, dan kemudian kita naik pangkat. Sama juga, tapi kan kita melihat penghasilan saya cukup apa tidak, berisiko apa tidak, dengan cicilan mobil, cicilan utang, bayar anak sekolah, bayar kebutuhan dapur dan sebagainya. Lah, sama juga kita. Dengan naik pangkat kita harusnya apa? Gaji bertambah. Lah, ini yang menjadi permasalahan adalah yang tadi saya sampaikan. Struktur penerimaan kita tidak membaik. Mas, Rasio kita tidak membaik. Paham. Penerimaan pajak kita nggak membaik. Benar, oke. Itu kita sudah sering membahasnya. Yang saya maksud ini sebenarnya lebih elementer. Iya. Karena kan sekali lagi saya katakan tidak semua orang memahami angka-angka ini. Di ruang publik sudah terlontar bahwa utang kita itu sudah di atas kewajaran. Anda mengkonfirmasinya bahwa sebenarnya pemerintah tanda petik tidak terlalu jujur dalam menyampaikannya. Disebutkan bahwa PDB-nya adalah paling rendah ketiga di G20. Tapi karena kan hanya 1 poin yang dibuka, belum lagi yang lainnya segala macam. Pertanyaannya pada bagian ini adalah kita harus menyimpulkan apa? Harus diperbaiki. Di dalam yang tidak pernah kita buka adalah setiap laporan keuangan pemerintah itu kan diaudit oleh BPK. Oke. BPK menyampaikan. Tapi publik kita dengan literasi yang perlu kita sadari sepenuhnya. Itu dia. Ini masyarakat kan tidak pernah menggugat angka itu. Itu loh. Kalau saya yang mengerti sangat dalam, saya sampaikan. Iya. Kita harus membuka. Sistem akuntansi negara kita itu harus dibuka. Saya suka nih. Oke, itu koma. Sekarang saya maju pada bagian berikutnya. Saya sekarang masuk pada skenario dan atau logika yang dibangun oleh Mas Misbakun dengan Mas Yanuar. Ternyata tidak 8.000. Iya. Kira-kira begitu ya. Tadi ada 8.000 utang swasta. Bukan, 8.000 utang di APBN. Ada BUMN. Non APBN-nya 8.000 dan plus 4.000 lagi tadi yang apa? Dari sistem pensiun. Sistem pensiun, oke. Kita sebut angka 20.000, oke? Ya. Pertanyaan berikutnya begini. Sebagai sebuah bangsa dengan struktur ekonomi seperti yang ada sekarang ini, situasi kita hari ini, 20.000 itu aman nggak kita? Tergantung cara kita mengelola ekonominya. Oke. Saya mengatakan aman kalau kita mengelola dengan cara yang hati-hati. Seperti apa hati-hatinya? Ketika kita punya penerimaan, kita bagi. Dengan baik, mana yang menjadi risikonya tinggi, kita pisahkan. Risiko ini kenapa tinggi? Harus kita kurangi risikonya. Itu namanya manajemen risiko utang. Sekarang ini aman Contoh. atau tidak? Kalau saya mengatakan sebagian aman, sebagian tidak. Mana yang aman dan mana tidak aman, Mas? Di sebagian BUMN tidak aman. Berapa besarnya? Ya, contoh tadi, ini kan tidak impairment itu kan tidak beriringan dengan risikonya. Ketika kita memutuskan, ya kan, membangun infrastruktur, sebagian dengan cara berutang melalui PMN yang diinjeksikan, kemudian BUMN-nya suruh berutang, utangnya itu menimbulkan risiko kepada siapa? BUMN Himbara dan sektor perbankan kita. Karena apa? Infrastruktur itu sifatnya jangka panjang, dibiayai oleh utang-utang sistem perbankan yang sifatnya jangka pendek. Sehingga apa? Gulungannya itu tidak nyambung. Oke, paham. Lah itu akhirnya menimbulkan risiko secara jangka panjang. Tadi contoh disebutkan, perbankan kita akhirnya apa? Males membiayai sektor real. Harusnya perbankan ini kan contoh memberikan kredit ke perusahaan sawit misalnya, atau ke perusahaan dagang apa, atau perusahaan transportasi apa, dipakai membayar karyawan, membayar supplier, membayar tagihan, dan itu bergulir, baru balik lagi ke bank. Ya. Ya Panjang kan? nantinya. Panjang. Okay. Tapi ini akhirnya uang di perbankan dipakai tektokan untuk membiayai. Iya. Karena apa? Dia mempunyai risiko. Yang bermain itu bukan kredit, tapi treasury. Ya, jadi kira-kira sederhananya adalah utang. You bayar tahun depan ya, Bar ya. Iya. Tapi saya pinjam utang itu sebenarnya itu baru menghasilkan pada tahun ke-5 atau tahun ke-6. Ini satu contoh real, Bang. Satu contoh real, utang BUMN itu mempengaruhi postur APBN. Kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya, negara memilih memberikan bailout 20 triliun lebih
20 triliun lebih untuk apa? Untuk menyelamatkan yang ada di sana. 20 triliun. Apakah terus kemudian tidak mempengaruhi postur APBN? Mempengaruhi postur APBN. 20 besar loh. 20, bahkan 2 kali. 2 kali PMN. Iya. Contoh, pada saat Merpati ditutup, Kertas Leces ditutup, Kertas Basuki Rahmat ditutup, 7 BUMN itu ditutup. itu PMN. Mempengaruhi postur, Bang. Apa? Di dalam belanja APBN kita. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan Waskita Karya, apakah tidak mempengaruhi? Mempengaruhinya justru lebih dalam. Karena apa? Mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ya, paham. Oke, Mas. Saya ke Mas Yanuar. Ya. Kita masuk pada tujuan dari acara ini meyakinkan para pihak terkhusus KPU agar kemudian jangan mengabaikan atau menghindar dari isu ini. Ternyata ada problem nih. Kebijakan pengelolaan keuangan negara kita ternyata ada problem. Kita boleh berdebat level pengaruhnya itu seperti apa. Tadi teman-teman sudah menggambarkan beberapa hal. Ada 5 debat ternyata tidak membahasakan ini dengan detail. Ada 3 orang calon presiden yang sedang bertarung untuk memperebutkan ini. Pertanyaan pertamanya itu begini. Sebenarnya pemerintahan Pak Jokowi ini dalam hal kebijakan utang itu menganut mazhab apa sih sebenarnya? Kenapa kemudian ini menjadi seperti sesuatu yang normal-normal saja? Saya yang tidak ngerti ekonomi tidak terlalu membahas buku-buku moneter itu sampai sedalam Anda semuanya merasa bahwa wah enggak ini kayaknya enggak baik-baik saja di situasinya ini. Apa jawabannya Mas? Gini, Bang. Kalau kondisi ekonominya secara makro global itu dalam kondisi stabilitas, sebetulnya kita ngomongin resiko hutang yang dari postur APBN yang 30%, itu akan valid terus. Nah, kita ini pasca krisis moneter, kemudian pemulihan, kemudian masuk ke pasar surat utang komersil itu di tahun 2008, ya kan. Ketika Sri Mulyani kan masuk ke Departemen Keuangan 2005, dia kemudian merubah pola ini menjadi pola monetaris gitu. Jadi artinya semua surat utang itu lewat pasar keuangan, lewat pasar modal gitu ya. Situasi dunia itu sebetulnya tengah stabil. Gitu ya. Okay. Tapi di 2008 dunia mengalami satu titik crash di Wall Street. Kita masih menganggap nggak ada apa-apa, kita cukup tahan. Kita lupa dan pura-pura lupa terhadap sejarah. Dimanapun negara maju, kalau dia lagi krisis, negara berkembang belum ada apa-apa. Tapi begitu dia akan melakukan pemulihan, maka penjajahan terjadi. Itu kalau kita bicara era-era sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, ini kan sudah mulai terjadi sinyalnya. Dimulai oleh tahun 2012, 2011, The Fed mengatakan kita akan normalisasi kebijakan, akan menaikkan suku bunga. Batuk kita punya nilai tukar rupiah. 2016, 2014 karena pertemuan G20, termasuk juga waktu itu Indonesia yang mengatakan bahwa sebaiknya tapering off ini ditunda. Kemudian entah karena Indonesia, entah karena siapa, ditundalah oleh mereka di Kongres, di Senat. 2016 Trump masuk, Trump bilang kita ini harus jadi raja tega. Kalau nggak Amerika nggak akan pernah great again. Dia bilang kan gitu. Jadi dia bilang kita butuh inflasi. Kalau nggak ada inflasi, kita nggak ada pertumbuhan ekonomi, suku bunga naik. Itulah orang tidak suka kepada Trump karena dia menerapkan trade war dan sebagainya. Naik suku bunga. Timbullah COVID, muncul lagi naikkan suku bunga. Apa yang ingin saya katakan? Sinyalnya negara maju mulai muncul lagi sifat penjajahnya. Imperialismenya. Tapi seperti saya bilang, sejak Bretton Woods Agreement, dia sudah tidak lagi menggapai dan negara jajahan, tapi dia menggunakan instrumen-instrumen moneter. Ya, kembali ke model lama gitu model ya. lama. Ini menjadi penting. Mungkin dari mulai Pak Habibie sampai Pak Jokowi saat ini, ya kan? Kita dalam masa mereka memang sedang membiayai krisis, belum proses pemulihannya, tapi proses krisisnya. Tapi ke depan, di depan kurva, mereka sudah ada sinyalnya akan mulai membiayai krisisnya. 10 kota di London udah bangkrut, ya kan?
Dan salah satu yang saya lihat di Net Geography atau apa gitu ya, dia bilang dulu Inggris tuh kalau kayak gini, dia menghidupinya dari negara jajahannya. Artinya apa? Bahwa mereka tetap akan melakukan penjajahan dengan model barunya. Ya. Artinya apa? Kita siap-siap nih. Siap-siap bahwa yang namanya surat utang kita rezim stabil di 6-7%, di pasar komersilnya cuman naik yieldnya sedikit-sedikit. Kita harus siap-siap bahwa ini bisa digempur ke bawah. Segera nyalakan lampu kuning lah kira-kira Lampu gitu. kuning. Jadi menurut saya kita bicara presiden bukan bicara Jokowi kemarin, bicara pemimpin kita ke depan. Iya. Nah harusnya kan KPU sebagai penyelenggara dia itu memetakan di depan nih risiko kita gini. Iya. Nomor 1 Anda ngelihatnya gimana? Nomor 2 Anda ngelihatnya gimana? Nomor 3 Anda ngelihatnya gimana? Kita nilai. Makanya Mas, itu yang saya mau kritisi. Maksud saya begini. Ini kita mulai dalam nih. Dari tadi kita dalam. Tapi maksud saya gini. Seharusnya debat kali ini itu ada gambaran bagi kita bahwa 3 calon presiden ini akan membawa kita ke arah mana setidaknya dalam hal isu tentang pengelolaan utang ini. Antar dulu. Kan katakanlah misalnya Pak Prabowo mengatakan akan melanjutkan seluruh kebijakannya Pak Jokowi. Kita jadi bertanya, setidaknya saya yang tidak paham ekonomi ini mengatakan gini, apakah semuanya akan meneruskan dan kemudian risiko yang sedang kita bahas ini itu juga akan terjadi lagi? Apakah akan ada pendekatan yang baru di dalam pengelolaan utang kita? Juga kepada Pak Anies misalnya. Dia mengatakan perubahan. Perubahan seperti apa yang akan dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan negara dan atau pengelolaan utang kita atau kebijakan utang kita. Juga kepada Mas Ganjar. Itulah sebenarnya maksudnya loh Mas. Ya. Silakan Mas Anu sebentar sebelum ke Mas Pipagen. Silakan. Ya, saya melihatnya Bang, ada 3 indikator yang juga sebetulnya mengulang kondisi Asia di tahun 94 sampai 98. Ya. 1 harga beras, karena Asia makan beras. Ya. Kedua adalah soal harga energi. Ketiga adalah nilai tukar. Ya. 98 Bang, ya India itu gini Bang, India itu setiap pemilu dia nahan beras. Tujuannya apa? Ini kan dia Mei 2024 ini akan pemilu kan. Beras akan dia lepas nanti di April atau di Maret dengan harga yang udah tinggi. Voternya senang kan, karena voternya semua petani. Harga berasnya udah naik. Ini pola yang rutin dilakukan oleh India sejak lama. Setiap mau pemilu nahan beras. Tapi di tahun 96 dia nahan beras. Asianya gonjang-ganjing kan, di mana-mana terjadi konflik akibat geopolitik juga. Dia ada melakukan pemilu beberapa kali termasuk kita. Harga berasnya tidak kunjung turun. Naik terus gitu. Karena pemilu lagi. Nah, kedua harga energi. Harga energi, pemilu di Amerika Serikat itu selalu dibiayai oleh pengusaha-pengusaha energi mereka. Sehingga kalau sebelum pemilu, mereka punya kepentingan harga energi itu naik. Nah, harga energi naik ini punya pengaruh terhadap kita yang memang energinya masih ketergantungan subsidi dan sebagainya. Ketiga adalah nilai tukar. Nah, 3 ini muncul sebetulnya saat ini. Contohnya, pemerintah saya tahu membaca. Pak Jokowi dengan at all cost dia bilang front loading. Ambil impor beras sebanyak-banyaknya, berapapun harganya. Artinya tahu bahwa di depan kurva ada risiko instabilitas karena beras. Tapi seberapa kuat juga kita. Itu 1. Kedua, harga energi. Selalu ngomong tentang energi iklim dan sebagainya. Coba kita lihat sekarang di Eropa. Semua petani di Eropa demo. Karena dia tidak setuju dengan kebijakan iklim. Dilarang pupuk kimia dan sebagainya itu dia nggak setuju. Sementara kita sendiri sekarang di sini mengatakan seolah-olah iklim ini menjadi dewa penyelamat. Yang ujung-ujungnya apa? Proyek kawan-kawan yang pada balik lagi ini semua. Kawan-kawan yang pada balik lagi ini semua ini kan cara berpikirnya orang-orang di sektor mikro yang monetaris, menerbitkan saham. Menerbitkan saham perlu isu. Isunya apa? Isunya saya mau masuk ke bisnis energi hijau. Terbitinlah saham, masukin di ini, goreng sana, goreng sini. Ya kan? Nah, yang ini yang ketiga, Bang. Faktor Jepang yang akan mulai keluar dari zona negatif interest rate-nya, itu akan berpengaruh terhadap yield kita, berpengaruh terhadap kurs kita. 3 hal ini menurut saya harusnya ditanya. Oke. Harusnya tuh ditanya bahwa kemudian
apa yang akan dia lakukan. Termasuk semalam terus ditanyakan dalam geopolitik ini. Secara moneter ada pertarungan kubu SDR AMF dengan kubu BRICS. Secara barang kita itu tergantung kepada Cina. Secara moneter tergantung ke sini. Harusnya ditanya ketiga-tiganya. Bagaimana mereka dansa dengan dua serigala ini. Ya, oke. Gitu. Mas, pertanyaan yang sama. Tadi yang saya sampaikan tadi. Ini ada 3 orang calon presiden. Menurut Anda, yang mana sih sebenarnya yang kita butuhkan hari ini dengan realitas yang ada? Tentu saja kita tidak bisa mengidentifikasi capres ini sebenarnya akan melakukan apa. Hanya mengatakan bahwa saya akan melanjutkan semua kebijakan Pak Jokowi. Yang satunya akan merubah. Yang satunya mengatakan kita akan ikuti tapi yang realistis segala macam. Oke. Realitas kita seperti apa hari ini yang dan pasti bersikap apa? realitasnya siapapun pemenangnya akan mewarisi utang yang jumlahnya besar. Jumlahnya sangat besar. Oke. Dan bagaimana strategi shiftingnya? Oke. Strategi shiftingnya. Tadi isu yang disampaikan oleh Mas Yanuar itu sangat complicated. Sangat mendasar. Mendasar complicated. Ya. Contoh soal energi, kemandirian. Energi itu kan menyangkut masalah kedaulatan. Tetapi ketika kita implementasikan di dalam APBN kita, saya selalu bicara kembali ke postur, karena disitulah sebenarnya strategi itu diimplementasikan. Visi misi yang besar itu diimplementasikan di dalam postur APBN. Okay. Berapa subsidi kita? Nah, sekarang subsidi kita itu ada yang namanya baru, istilahnya kompensasi. Tidak pernah direncanakan, kemudian ditagihkan kepada APBN di tahun berikutnya. Jadi apa? Sekarang ada satu postur biaya belanja yang belanja tahun lalu dibebankan tahun berikutnya, yaitu namanya kompensasi. Oke. Kurvanya di dalam ekonomi itu sama dengan subsidi, tetapi satunya bernama subsidi, satunya bernama kompensasi. Bentuk kurvanya sama, karena apa? Adjustment terhadap harga pasar itu tidak dilakukan dalam alokasi subsidi, tetapi di dalam biaya kompensasi. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi, Bang? Karena apa? Ingat, siapa pemilik konsesi? Siapa pemilik penjual, pemilik PLTU, penjual energi kepada negara? Orang-orang yang duduk di dalam kekuasaan. Para cukong yang membiayai politik. Jadi jangan berharap terlalu banyak. Ya, kalau circle ini masih ada di sekitar situ. Ini menakutkan. Itu. Loh, iya, harga energi kita mau turun, nggak ada. Mas, saya kejar. Ini alasan kenapa kemudian isu ini tampaknya, saya nggak ngerti disengaja atau tidak ya. Tapi melihat negara harus dikelola dengan jujur dan terukur, saya terpaksa mengatakan memang tampaknya dihindari. Ini alasan kemudian ini tidak dibahas atau dihindari isu ini. Saya tidak masuk ke dalam isu soal itu karena KPU ini kan ranah yang kita sendiri tidak bisa masuk ke dalamnya. Kita percaya KPU ini sebagai sebuah komisi pemilihan umum diharapkan mengerti substansi permasalahan. Iya, tapi kan kenapa sampai saya angkat? Karena saya ingin tanda petik mendesak kepada kita semuanya, terkhusus kepada KPU bahwa ini ada realitas yang perlu kita bahas loh. Sambil selain dibanding membahas hal-hal yang saya tidak ingin mengatakan receh ya, semua masalah penting. Tapi kan realitas dan itu kita bahas setelah bertahun-tahun ini loh. Kenapa kemudian itu tidak dibahas? Ini Bang, kalau di dalam sistem bernegara kita, utang ini nadi utama kita. Oh iya. Yang langsung masuk. Iya. Nah, kalau kemudian kita menganggap nadi ini tidak penting lagi, kemudian tulang punggung kita ini tidak penting lagi, terus bagaimana kita mau memberikan komentar gitu loh? Bagaimana kita mau memberikan komentar? Iya. Yang masuk langsung ke jantung kita, urat nadi kita, dan menjadi penopang kehidupan kita, yaitu tulang punggung kita ini, tidak kita bicarakan. Ketika kita membicarakan tentang proses transisi pergantian kekuasaan yang ritual kita jalankan dalam Pilpres, Iya. kembali kepada masyarakat. Oke. Masyarakatlah yang menilai. Terakhir Mas, waktu saya tampaknya ini waktunya kurang tapi terpaksa karena ini kita terbatas. Terakhir, so ada tersisa waktu pemerintahan Pak Jokowi sekitar 9 bulan nih, ya. Kemudian ada harapan yang harus kita titipkan kepada 3 calon presiden.
Sebagai orang yang berada di parlemen dan membahas ini setiap hari bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, apa poin utama yang harus menjadi concern Pak Jokowi di akhir masa jabatannya dan kepada siapapun pemenangnya nantinya menyangkut dengan utang ini yang perlu mereka harus perhatikan dan lakukan? Yang harus kita perhatikan adalah risiko utang. Risiko utang ini harus kita kikis pelan-pelan. Kita kikis pelan-pelan. Pertama, ya kan, dari risiko yang memberatkan di dalam postur APBN. Kan sudah terjadi. Jadi begini Bang, kalau saya sampaikan begini, di dalam sisa yang ada ini, kita harus memperbaiki. Terlepas dari apapun, harus kita perbaiki, kita sampaikan kepada masyarakat. Contoh, saya memberikan penghargaan yang tinggi loh kepada Bu Sri Mulyani. Untuk apa? Mulai beberapa pos-pos yang tidak penting, bukan tidak penting, penting yang tidak penting sekali lah. Semua pos di dalam APBN. Ada upaya untuk mengurangi penerbitan surat utang baru. Satu, oke. Oke, itu ya, mengurangi surat utang baru. Dan kemudian mengurangi belanja-belanja, ya kan, yang tidak terlalu serius dan penting untuk tidak direalisasikan. Seperti apa? Banyak hal, misalnya contoh, jadi saya ini nih, contoh biaya kompensasi tadi. Oke. Biaya kompensasi tadi itu ini mau dijadikan beban di dalam struktur APBN kita atau kemudian digeser kepada siapa? Kepada neracanya BUMN. Udah selesai. Oke. Karena apa? Itu. Dua, ketiga. Kemudian hal-hal yang tidak perlu di dalam itu harus kita. Mas, udahlah, kita buka-bukaan. Iya, Kan ini yang negeri tidak kita. perlu di dalam APBN kita. Yang saya sebutkan misalnya gini, pembelian senjata misalnya. Ya, itu salah satunya. Nah itu dia, saya tentu saja paham problem psikologis partainya berada pada posisi mana. Itu ya, jadi Mas, saya terima kasih Menempatkan skala prioritas belanja. Menempatkan skala prioritas belanja kepada yang paling penting itu untuk dibelanjakan dan yang masuk tidak skala penting untuk dikurangkan. Oke. Karena itulah yang membuat kita lebih bisa berhemat, tidak berutang, dan kemudian terjadi optimalisasi penggunaan APBN. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Kita tangkap. Mas Yanuar, kata kunci terakhir dari Anda. Ya, Pertanyaannya begini. Coba sampaikan kepada kita dengan situasi yang ada, dengan risiko-risiko yang sudah kita bahas tadi. Seorang calon presiden mana yang paling layak kita berikan ruang permakluman atau barangkali bahkan dukungan yang harus kita berikan kepada siapapun nantinya dari program ekonomi terkhusus masalah problem utang ini. Oke. Tadi saya mengatakan Bang, bahwa dunia tuh sekarang diatur oleh para kaum monetaris. Oke. Kaum monetaris ini kan mengatur dunia lewat pasar keuangan, lewat nilai tukar, lewat yield surat utang, ya lewat suku bunga dan sebagainya. Nah, pasar keuangan dia hanya akan bergerak kalau ada isu-isu besar yang disebut dengan doomsday scenario. Ya, tanpa isu besar kita tidak bisa melakukan koreksi besar. Jadi sebetulnya isu penting tentang bahwa ini adalah negara hukum menurut saya itu penting. Jadi terlepas dari siapa sekarang yang offset, terlepas siapa juga yang menunjukkan, tapi menurut saya sebagai bangsa kita tidak boleh mengulang hal yang sama ketika isu besar tentang anak-anaknya Presiden Soeharto, keluarga Cendana menjadi isu besar di tahun 97-98 dalam perekonomian Indonesia, terhadap pasar keuangan Indonesia, terhadap bank-bank yang memberikan BMPK, yang ujung-ujungnya yang orang bilang 9 naga lah dan sebagainya. Isu besar inilah yang menjatuhkan bisnis mereka. Yang ujung-ujungnya apa? Ya di take over lah sama Barat, penjajahan tadi. Bahwa penjajahannya memang lewat mekanisme pasar. Nah, menurut saya jadi artinya apa? Persoalan utama kita menegaskan bahwa kita negara hukum itu penting. Menegaskan bahwa ini saya mungkin sebagai warga negara gitu ya. Menurut saya ini kalau kita membahasnya soal dinasti betul.
Di mana-mana ada dinasti. Tapi ini bukan soal dinasti. Ini soal bagaimana negara ini mempertontonkan kepada dunia bisa merubah konstitusi hanya dalam waktu singkat, hanya untuk kepentingan yang ada bau-baunya kekuasaan. Menurut saya, dengan seluruh rasa hormat saya kepada Presiden Jokowi, kalau Anda mencintai negara ini, jadilah negarawan dalam 9 bulan terakhir ini. Karena ini akan menjadi beban. Iya. Isu besar. Jadi katakanlah misalnya sekarang kita melihat figur seorang Prabowo Subianto, anak seorang begawan ekonomi yang sudah dari kecil dia memahami tentang bagaimana pergolakan ekonomi, bagaimana perang-perang, isu doomsday skenario dan sebagainya. Tapi beban isu besar juga digendong oleh dia. Nah, demikian halnya juga dengan Anies, Caimin, Ganjar, dengan Prof. Mahfud. Kita jangan memikul beban-beban besar. Apa kesimpulannya, Mas? Kesimpulannya, ngono ya ngono, ning ojo ngono kata orang Jawa. Iya. Bahwa kita tahu politik ini dibiayai oleh donatur, tahu. Ning ojo ngono, jangan ditunjukkan bahwa seolah-olah apa-apa tuh sekarang boleh karena kita berkuasa. Apa-apa cuma dibagi di antara mereka. Janganlah. Anda bisa membayangkan nggak bahwa sekarang itu seolah-olah yang kecil dapat BLT, yang gede dapat konsesi, yang tengah disuruh joget, kan kacau ini menurut saya. Jadi menurut saya, ini yang menurut saya prinsip-prinsip dasar kita, jangan membuat ada doomsday skenario yang akan membebani, akan diguyur oleh negara-negara besar untuk menghancurkan ekonomi kita. Baik. Jadi kalau orang selalu ngomong ada ekonomi hitman dan sebagainya, saya coba clear aja. Kita tidak akan pernah dipukul oleh pasar keuangan, tidak akan pernah dipukul oleh monetaris. Fundamentalnya gitu. Kalau fundamentalnya kuat dan kita memang tidak memelihara isu besar yang memang bisa diotak-atik. Bang Akbar bisa bayangkan nggak? Kalau besok tahu-tahu keluar lagi leaks-leaks yang dikeluarkan oleh negara barat ini, yang ujung-ujungnya uang yang masuk ini ternyata dulu uangnya BLBI, hancur gitu. Jadi maksud saya, sebenarnya harus ada sikap yang tegas. Harusnya kalau memang kita mau melakukan pengampunan, jadi kadang-kadang gini Bang Akbar, mungkin terakhir ya dari saya. Kalau Nelson Mandela punya kebijakan forgive but not forgotten, gitu. Jadi artinya orang kemudian mengakui, kita saling memaafkan untuk terkait dengan apartheid dan sebagainya. Mungkin kita terkait ini. Kenapa kita nggak rame-rame semua ini yang dulu ngambil duit dan sebagainya, mengakui saja kepada negara. Ini dulu kita di masa lalu begini. Sekarang ada uangnya segini, berapa negara mau potong? Ya kan? Kita memulai sesuatu yang baru. Jujur kacang hijau lah. Jujur kacang hijau dibandingin dijadiin ATM gitu. Yang jadiin ATM yang ujung-ujungnya yang dirugikan rakyat banyak. Karena ini akan jadi isu untuk memukul-memukul. Jadi kalau Bang Akbar tanya presiden yang mana, mungkin tiga-tiganya pada akhirnya akan sama saja. Tapi menurut saya paling tiga jangan ngono yang ngono ngojo ngono lah gitu. Jangan terlalu vulgar gitu. Seolah-olah karena saya berkuasa saya berhak ngapain aja. Jangan gitulah gitu. Karena itu akan ada kaitannya sama ekonomi. Iya. Makanya saya berpikir tadi itu bahwa belum sampai sejauh ini kita ngomongnya karena saya tampaknya akan mengangkat ini beberapa episode ya. Kenapa sih kita menghindari? Saya terpaksa gunakan kata menghindari. Dan kemudian saya undanglah Anda. Tentu saja saya punya alasan mengundang teman-teman. Mas Misbakun, kita sudah lama sama-sama. Saya tahu bagaimana Anda dalam kondisi terjepit karena katakanlah misalnya partai Anda berada pada posisi mana, tapi nuranimu berada pada sisi mana. Saya pahamlah. Saya beruntung bahwa saya kadang selalu menemukan kejujuranmu bahkan dalam situasimu yang sangat sulit. Terima kasih atas pertemanan itu. Mas Yanuar, tentu saja kita tahulah sikap Anda. Sampai saya sudah katakan tadi, kayaknya sudah mulai jarang diundang oleh pihak pemerintah ya. Itu resiko ya. Iya, tapi rakyat mencatat itu. Forum ini saya siapkan untuk percakapan antar anak bangsa tentang masa depan. Sebab kalau hanya kita selalu membicarakan masa lalu, saya rasa kita tidak kemana-mana. Ini tanggung jawab kita teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih telah membahas ini bersama dengan saya. Pemirsa, itu diskusinya. Nah, ya kan, saya bilang kan, sekali lagi ini pembicaraan yang berat. Tapi intinya adalah kita butuh kejujuran di dalam mengelola negara ini. Anda mendengarkan tadi diskusinya, tak usah saya simpulkan. Tapi setidaknya kita sudah bercakap-cakap. Itu hal yang paling penting. Kita berharap presiden yang akan datang, ya kalau nggak mau nonton acara ini, ya undanglah dua orang ini.
ajaklah orang-orang yang paham tentang masalah dan kemudian saling berjujur-jujuran lah tentang realitas yang ada. Mas Misbakun, Mas Yanuar tadi mengatakan banyak poin yang menurut saya jarang terbuka di ruang publik. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.